Langsung saja kita sapa, sudah ada Bang Willy dan Bang Airlangga. Selamat malam, Bang Willy, Bang Airlangga. Malam Eva, malam Bang Airlangga. Ya, saya akan ke Bang Willy dulu. Sebelumnya selamat ulang tahun ke-13 Bang Willy untuk Partai Nasdem. Tema HUT ke-13 Partai Nasdem adalah sinergi membangun bangsa. Nah, bagaimana sikap konkret sinergi membangun bangsa di pemerintahan baru 5 tahun ke depan? Meski kita tahu ya bahwa Partai Nasdem tidak memiliki perwakilan menteri di Kabinet Merah Putih, Bang Willy. Ya, terima kasih Eva atas ucapan ulang tahun Partai Nasdem yang ke-13. Sinergi membangun bangsa ini satu tarikan nafas dengan kongres yang baru saja kita helat beberapa waktu yang lalu. Dan ini sebuah dedikasi yang diberikan oleh Nasdem kepada negara dan bangsa. Pemilu legislatif dan pemilu presiden baru saja selesai, Pak. Dan itu adalah sebuah perspektif politik yang dinamakan dengan low politik, di mana kontestasi itu penuh dengan catatan kemarin, penuh dengan persaingan, penuh dengan kalau bahasa Pak Surya itu dinamika dan romantika. Dan sekarang is time untuk kemudian berpikir jauh ke depan untuk bersama-sama yang dalam sebuah ranah yang dinamakan dengan high politik. Apa itu high politik? Tidak cukup hanya satu kelompok, tidak hanya cukup satu partai, tidak hanya cukup satu kekuatan untuk memajukan negara dan bangsa ini, Eva. Maka Nasdem mengambil peran untuk bersinergi membangun bangsa. Bagaimana Nasdem tahu diri dan tahu posisi. Ini yang paling penting. Bagaimana berpolitik tidak lagi baper, berpolitik harus mendahulukan kepentingan yang jauh lebih besar di atas kepentingan sektoral dan kepentingan masing-masing. Untuk itulah Nasdem memberikan sacrifice-nya. Memang Nasdem tidak mengambil portofolio kabinet, tapi inilah sebuah praktik baik. Pak Surya selalu menegaskan out of the box, Eva. Dan ini orang juga kaget loh. Orang selama ini berpolitik itu untuk mendapatkan jatah kursi menteri. Kenapa Nasdem tidak mau mengambil itu? Nah, di sini kemudian Nasdem ingin menunjukkan sebuah praktek. Walaupun kita tidak ada di kabinet, tapi kita juga tidak kalah spiritnya, komitmennya dalam mendukung negara dan bangsa melalui pemerintahan Pak Prabowo ini. Itulah yang kemudian dari Kongres sampai ke HUT ini ditunjukkan oleh Nasdem secara konsisten. Itu yang kami berikan, Eva, segenap tumpah darah, pikiran dan keteladanan. Itu pidato Pak Surya tadi menegaskan bagaimana keteladanan itu penting untuk kemudian orang masih memiliki harapan. Orang berpikir etika itu masih hidup, virtue itu masih ada. Dan itulah fungsi Nasdem sebagai kepeloporan di dalam gerakan perubahan, Eva. Soal kepeloporan mengedepankan etik dan moralitas, Bang Airlangga, apakah posisi yang diambil oleh Partai Nasdem ini bisa dianggap sebagai peran strategis partai politik yang memilih mengedepankan etika, moralitas? Ya, kalau tadi kita mendengar uraian Bang Willy itu kalau dibuat sederhana itu kan bahwa dalam politik ada saatnya bertanding, ada saatnya bersanding. Jadi setelah kita melalui kontestasi politik, pertandingan dalam Pilpres kemarin, maka saatnya kita kemudian mempertimbangkan tentang pentingnya politik dalam proses bernegara. Bernegara itu dalam kaitan di dalam kekuatan politik ataupun faksi-faksi apapun, maka pusatnya adalah mendorong dan mengkreasi, membentuk negara sebagai bagian dari penyelenggaraan ruang publik yang baik, pelayanan pada publik. Nah, disinilah pentingnya poin tentang bersinergi dan bersama-sama menopang kehidupan bernegara sehingga negara dan pemerintahan serta lembaga eksekutif, legislatif ini kemudian menjadi tempat bagi tersalurkannya aspirasi rakyat. Nah, di sini memang etika itu adalah hal yang paling penting utama terkait juga kepemimpinan. Misalnya ada peribahasa bahwa ikan busuk dari kepalanya, maka kemudian agar proses berjalannya kehidupan bernegara ini tidak mengalami pembusukan atau decaying, maka etika
terutama dalam kepemimpinan, dalam elit politik, itu menjadi hal yang penting. Nah, dalam hal ini saya pikir bahwa mengapa kemudian dalam pidato Pak Surya Paloh tersebut kemudian menekankan Nasdem sebagai inisiator dalam proses untuk kehidupan politik yang memiliki etika yang tinggi, karena kemudian disitulah fungsi keteladanan menjadi penting sehingga ada role model baik di dalam tataran masyarakat, di seluruh sektor berbangsa, tentang adanya harapan yang ingin dituju itu bisa dijalankan. Tidak adanya kemudian semakin berkurangnya pesimisme, terus kemudian hal-hal yang skeptik. Hal itu bisa terjadi apabila ada etika yang dipegang dari elit-elit politik, adanya keteladanan dari elit politik, dan ini yang coba jadi harapan dari Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang saat ini sedang merayakan ulang tahun ke-13, begitu. Sebagai inisiator etika tinggi kalau disebut oleh Bang Erlangga tadi, Bang Willy, bagaimana dari elit politik memberikan keteladanan sampai bisa diilhami oleh seluruh kader di daerah soal moralitas dan juga etika tinggi ini? Ya, kalau kita rujuk ada sebuah kutipan yang menarik dari pidato Pak Prabowo 20 Oktober kemarin, Eva. Ikan itu busuk dari kepalanya. Untuk itu Pak Surya juga sering menyampaikan dalam pidato-pidato beliau, masyarakat kita masih dalam tipologi paternalistik. Untuk itu suri tauladan itu menjadi penting. Dari siapa suri tauladan itu? Tentu dari pemimpin. Itu yang ditegaskan tadi di dalam pidato Pak Surya pembukaan Rapimnas. Bagaimana kader-kader Nasdem harus menjadi suri tauladan di dalam berhubungan, di dalam bermasyarakat, di dalam bernegara, di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik sebagai warga masyarakat atau sebagai pejabat publik atau pejabat negara. Itu yang harus dikedepankan. Yang kedua adalah di dalam kerangka praksisnya, Eva. Bagaimana kader-kader Partai Nasdem harus mampu menjadi pelopor di dalam inisiatif-inisiatif kebaikan. Contohnya kami melalui kongres kemarin menegaskan bahwasanya bagaimana memulai sebuah gerakan sosial restorasi kakus gitu ya, restorasi jamban. Ya, itu warga masyarakat yang ada itu digerakkan untuk kemudian terjadi transformasi, terjadi sebuah adab yang benar-benar bisa digugu, ditiru ya. Kenapa? Karena selama ini kalau kita lihat solidaritas sosial antar sesama kita itu benar-benar tercabik-cabik ya. Karena apa? Karena satu dan lain halnya. Karena kalau tadi Pak Surya menegaskan, karena semuanya terhitung melalui transaksi. Tidak ada lagi solidarity, tidak ada lagi empati di tengah-tengah relasi sosial kita, relasi kemanusiaan kita. Maka kemudian kehadiran Partai Nasdem jangan pernah menjadi beban, jangan pernah menyusahkan orang. Itu yang berulang kali ditegaskan oleh Pak Surya. Mari bersama-sama melakukan community development mulai dari hal-hal yang paling konkret. Jadi Nasdem 5 tahun yang akan datang ini karena peristiwa politik setelah Pilkada 27 November tidak ada lagi, kita harus menggerakkan masyarakat secara bersama-sama. Mulai dari restorasi jamban tadi, membersihkan toilet di rumah-rumah ibadah, membersihkan toilet di sekolah, di fasilitas-fasilitas publik lainnya. Tapi bukan hanya Nasdem, tapi mengajak warga masyarakat secara bersama-sama. Nasdem hadir sebagai fasilitator, sebagai pemantik. Itulah moral obligation-nya, itulah moral praksisnya yang ingin ditunjukkan oleh Partai Nasdem di dalam terus menjaga etika, moral, dan yang paling penting adalah akal sehat kita semua ya Pak. Nasdem tidak ingin menjadi beban yang memberatkan tetapi justru meringankan, termasuk juga bagaimana sinergitas dengan pemerintahan baru. Nanti kita akan bahas, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di live event HUT ke-13 Partai Nasdem, Sinergi Membangun Bangsa. Jahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.